Good morning, viewers. Come back with me, Rara Hermayani, at the Ramusan News Event. Friday edition, November 25 to 2022. Here I will convey news about opportunity for admission of State Senior High School 1 Majalaya student to State University. Students of State Senior High School 1 Majalaya who are now in grade 12 Wilson continues their education again to high level. Start us continuing to official bond or state university. In this case, students of State Senior High School 1 Majalaya must know how and what path will be taken to get into the state university itself. The enthusiasm of 12th grade in high school to continue to university is very high. The university is a university that provides education with three branches of science. Each branch of science is represented in one faculty. Each faculty consists of several departments that will produce experts. Universities that are in great demand are state universities such as Gadjah Mada University, Brawijaya University, Pajajaran University, University of Indonesia, and Indonesia Education University. Sih masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur secara umum. Kalau sebelumnya, di tahun sebelumnya sangat dikenal dengan nama-nama yang lama. Jadi dulu itu masih dengan lembaga LTMPT. Nah, di sana ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Untuk tahun sekarang ada pergantian nama ya. Yang pertama ada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP. Yang kedua ada Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT, dan terakhir ada Seleksi Mandiri. Nah, sama-sama saja, tapi untuk tahun ini digantilah namanya dari SNMPTN menjadi SNBP, dari SBMPTN jadi SNBT. Sedangkan yang mandiri masih sama. Jadi kurang lebih untuk tahun ini ada 3 jalur masuk untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Kalau jalur mana yang memiliki peluang yang paling banyak, Bu? Kalau dari kuota yang paling banyak 40%-nya itu di SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kalau tahun lalu disebut dengan SBMPTN. Tapi untuk di SBMPTN ini memang saingannya akan lebih banyak karena di sana ada alumni yang 3 tahun lalu itu masih bisa untuk bersaing dengan tahun sekarang. Artinya memang kuotanya lebih banyak, tapi memang yang daftarnya pun akan lebih banyak juga gitu. Sedangkan yang paling sedikit itu kuotanya di SNMPTN atau SNBP yang menggunakan prestasi. Karena dari awal untuk SNBP ini diseleksi secara ketat. Jadi memang secara umum, secara kuota yang paling sedikit itu di SNBP, sedangkan yang kedua lebih banyak yaitu di jalur mandiri. Itu secara kuota umum. The selection of Star University in 2023 officially used a new segment with 3 pathways, namely Achievement-Based National Selection, Test-Based National Selection, and Independent Selection by State University. For the current year that are can in the selection of Star University in 3 pathways, namely an Achievement-Based National Selection. State University has the right to determine the percentage composition of component 1 and 2 with a score of 100%. 2. Test-based national selection, SNBT selection no more subject test, only scholarship test. 3. Self-selection.
The government regulates that the independent selection by state university can be more transparent. Dari banyaknya PTN, alumni Semaja 1 banyak diterima di mana, Bu? Ya, kalau alumni PTN yang tersebar ya, sebetulnya yang paling biasanya banyak dominasi itu di UPI. Jadi kalau di UPI itu biasanya kalau Ibu lihat grafik dari tahun itu memang selalu lebih banyak daripada PTN yang lain. Walaupun di daerah Bandung ini memang ada beberapa PTN yang dekat, contohnya seperti UNPAD dan ITB. Nah, UNPAD dan UPI itu biasanya lebih mendominasi dibandingkan dengan ITB. Jadi memang kalau sebaran alumni, baik itu di jalur SNMPTN atau SNBP, atau di BMPTN atau SNBT, ataupun di Mandiri, lebih banyaknya di UPI. Walaupun beragam ya, ada UPI yang di Setiabudi, ada yang di Cibiru, ada yang di Sumedang, dan sebagainya. Tapi lebih banyak di sana. Terus pesan kepada siswa untuk mempersiapkan masuk ke DTN. Ya, untuk setiap siswa yang ingin masuk ke PTN, setiap jalur itu punya kategorinya sendiri gitu ya. Ada beberapa persyaratannya masing-masing. Jadi harus dipersiapkan. Untuk teman-teman yang akan berjuang di jalur SNBP atau SNMPTN atau yang menggunakan prestasi nilai rapot, persiapan sebaik mungkin nilai rapotnya gitu ya. Jadi dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 optimalkan nilainya sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan penelusuran prestasi. Jadi SNBP ini bisa menggunakan sertifikat prestasi. Silakan teman-teman yang mempunyai keahlian atau punya prestasi di bidang apa, silahkan untuk segera dikumpulkan gitu berkas-berkasnya sehingga itu bisa menunjang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum punya kesempatan di jalur prestasi, silahkan jangan menyerah. Ada namanya jalur SNBT atau menggunakan tes tulis. Nah, silahkan siapkan sebaik mungkin tes skolastik yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman yang ingin fokus untuk ikut di SNBT, banyak-banyak dengan menggunakan latihan soal. Latihan soal yang berbentuk tryout gratis itu banyak gitu ya. Silahkan latihan soal khususnya untuk tes skolastik. Sedangkan untuk teman-teman yang mau mendaftar di Mandiri juga silahkan jangan lupa untuk mempersiapkan tesnya juga. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi. Karena pendaftaran dari setiap jalur itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman juga tertinggal dari setiap jalur untuk mendaftar. Viewers, Romusan News, we have everything here with the news. Hopefully, with this, the student of State Senior High School 1 Majalaya can get information and can prepare to enter the State University you want. Professor, the team in charge of me, Rera Hermayani. Goodbye.